usia 27 tahun, menjadi pasien HD sekitar 1,5 tahun, terus pindah ke CAPD sekitar baru 6 bulan. Awal mula saya kena gagal ginjal itu berawal dari asam lambung kronis, terus sesak nafas, terus sampai hampir nggak sadar dibawa ke IGD. Tensinya itu sampai aduh jadi merah ini tensinya itu 270 per 120. Itu udah sampai kejang, sampai keluar busanya itu di mulut. Terus perawatnya tuh ngomong katanya nggak ada harapan buat hidup. Terus katanya harus cuci darah seumur hidup. Itu rasanya sedih banget. Lagi seneng-senengnya kerja, lagi seneng-senengnya cari uang. Kan saya juga punya adik kecil, masih sekolah SD. Terus pas pertama kali cuci darah itu saya ingin banget Mas Pawit yang nyemangatin aku. Kasih ya Mas Pawit. Katanya nggak apa-apa cuci darah itu nggak sakit kok. Yang bilang orang cuci darah nggak sakit itu kayaknya lagi mimpi. Nah, mana Anda disuntik nggak sakit ya? Itu pertama kali disakit, pertama kali HD. Pertama kali HD kan femoral itu sakit banget rasanya, di sini nggak bisa gerak. Sampai di rumah nyampe rumah itu sampai nggak sadar, lalu halusinasi. Pokoknya pengennya yang aneh-aneh. Terus setiap hari di kamar nggak pengen ketemu sama siapa selama 1 tahun. Ya, belum bisa menerima. Iya, belum bisa menerima. Terus ya untung ada keluarga, perawat juga baik semuanya, selalu support, semangatin. Terus ada yang nawarin CAPD perawat, cuman waktu itu belum mau, soalnya takut dioperasi. Terus sekitar 1,5 tahun baru memutuskan buat CAPD. Awal-awal CAPD pun nggak semulus yang dibayangkan. Kaki bengkak, terus mukanya juga bengkak, sama penyesuaian juga masih di backup HD sekitar 3 bulan lebih. Sesek juga iya, ya pokoknya dinikmati proses demi proses. Memutuskan CAPD itu soalnya setiap pulang HD selalu sakit kepala dan tensinya nggak pernah stabil, selalu di atas 150. Kalau sekarang CAPD ya alhamdulillah jauh lebih baik, lebih sehat. Terus ya kalau minum makan itu bebas, tapi tetap ya mengingat kondisi masing-masing. Kalau saya alhamdulillah minumnya udah banyak. Soalnya nggak bisa cerita banyak-banyak. Makasih Kak yang udah mau ngedengerin cerita saya. Terima kasih juga. CAPD itu gimana
sih prosesnya? Oh, Cuci darahnya gimana? Kalau CAPD itu prosesnya membuang racun lewat cairan di perut di sini, di membran perut. Jadi di sini tuh ada selang kateter sama apa? Nanti keluarnya di sini lewat exercise. Terus sebelum dimasukkan cairan dikeluarkan dulu yang di dalam. Kalau misal udah selesai baru dimasukkan yang cairan baru. Itu dieramkan selama kurang lebih dualnya itu 4 sampai 8 jam. Itu kalau pakai cairan yang ekstra biasa. Kalau yang pakai ekstra nial yang konsentrasi 7,5 itu bisa jangka panjang sampai 12 jam. Misalkan kita mau perjalanan jauh itu bisa pakainya yang 7,5 jam. 7,5 jam. Itu semua ditanggung BPJS. Semuanya ditanggung BPJS kecuali yang eksternal yang konsentrasi 7,5. Kalau menurut saya bagi yang masih muda itu CAPD sangat disarankan kan. Ya karena jauh lebih baik dari pasien jauh lebih baik dari hemodialisis, tapi itu balik lagi ke pasien masing-masing. Jadi nggak mau maksa, cuma menyarankan aja. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang CAPD mungkin? Singkatan apa itu? Continuous ambulatory peritoneal dialisis. Jadi, yang tanya dapat door prize. Plusnya masih banyak itu. Nanya apa Mas Roman? Oh itu Mbak Tomo tuh. Ya, maaf ya Mbak, tadi ditampilkan itu diprioritaskan utamakan yang masih usia muda. Berarti usia tua seperti saya itu hanya sekedar aja Mbak, saya percaya usia tua pun itu mungkin kalau cocok itu tetap lebih bagus, lebih efisien, tidak membutuhkan biaya transportasi ke rumah sakit, ya kan? Apalagi yang jauh dari rumah sakit bisa disambil di rumah, bepergian bisa dibawa. Menurut ceritanya, kalau yang waktunya 4 jam, itu misalkan saya harus mulai jam 5 dan buang bersih, kita isi cairan yang baru, melewati jangka waktu 4 jam lebih dari jam 9 misalkan, itu kita bisa bawa airnya nanti ganti sendiri. Cuma cari tempat yang harus benar-benar sendiri, betul Mbak? Betul Pak. Betul ya. Nah ini bisa bepergian kemana saja, yang penting bawa. Dan ada info katanya semua ditanggung oleh BPJS. Mungkin kecuali itu obat-obatan. Yang akan saya tanyakan Mbak, pasien CAPD itu pengawasan dokternya gimana? Kalau yang HD itu kan rutin, setiap HD ada periksa dokter. Kemudian sebulan sekali periksa dokter khusus penyakit dalam spesial. Nah, kalau yang CAPD gimana pengawasannya? Kalau CAPD itu sebulan sekali ke rumah sakitnya. Ya. Terus nanti kan suka ditanyain keluhannya apa. Nah kita ada kalau 1 bulan sekali itu kita cek HB. Terus nanti kalau 3 bulan sekali kita cek lengkap, lab lengkap. Jadi dari situ kita ketahuan apa yang harus diperbaiki. Oke. Terus kemudian berikutnya itu masalah obat-obatan. Obat-obatan juga dikasih masuk BPJS atau beli sendiri? Kalau obat-obatan itu full BPJS.
Kecuali kalau ada terapi khusus kayak misalkan infeksi infeksi peritoneal, itu kalau di RS kita ditanggung BPJS-nya cuma 3 atau 4 hari, sedangkan kalau infeksi itu antibiotiknya bisa sampai 2 minggu, jadi sisanya beli sendiri. Kecuali kalau semisal kita nggak punya uang, nanti kita berarti harus bolak-balik rumah sakit minimal seminggu 2 kali atau enggak 3 kali gitu. Mungkin yang terakhir Mbak, yang mungkin ada lagi yang paling terakhir. Siap. Itu yang dipasang, kalau saya nggak tahu namanya tadi, soalnya bahasanya itu bahasa Kateter sama bukan kateter. bahasa Jawa kuno. Iya. Mungkin dipasang seperti pentil ya Mbak ya. Yang pada selang di sini, katakan pentil gambarnya lah. Ya, untuk apa? Lambungan memasukkan air. Air itu gimana rasanya? Sakit atau tidak? Terus sehari-harinya dalam kita aktivitas terasa terganggu nggak? Kalau untuk awal-awalan mungkin iya, karena yang pertama kita jahitan belum kering tapi udah mulai latihan dimasukkan. Terus kalau pertama kali rasanya begah, perutnya tuh kayak kenyang, begah, kenceng, tapi harus diisi makanan yang berprotein tinggi sama bernutrisi. Itu harus, soalnya setiap 4 jam sekali kan kita buang racun, itu semuanya ikut terbuang kayak kalium, terus nutrisi, vitamin yang lainnya. Mbak, masa penyesuaian tadi kan dikatakan kalau awal itu kan masukin air sampai 4 liter. Kan otomatis tumbuh 2 liter maaf. 2 liter. 2 liter. 2 liter. Kan tumbuh. Iya. Itu masa penyesuaiannya sampai berapa bulan Mbak? Sampai merasa enak, nyaman, seperti nggak dimasukin air banyak-banyak itu. Kalau saya setiap orang itu beda-beda Pak pasien. Ada yang sampai setengah tahun itu masih terasa begah, ada yang 1 tahun juga masih begah. Kalau saya alhamdulillah baru 2 bulan, 3 bulanan itu udah bisa masuk 2 liter. Dan nggak semua pasien CAPD itu bisa masuk 2 liter, tergantung membran perutnya. Terus pengawasannya, memasukkan itu pengawasannya yang mengawasi petugas dari yang memberikan air atau langsung dari rumah sakit? Enggak Pak, kalau pasien CAPD itu mandiri, jadi perawat buat diri sendiri, semuanya serba sendiri. Ya, termasuk kalau misal suntik Renogen dan suntik Eco, kalau misal kita jauh dari perawat, itu kita sendiri, dilakuin sendiri. Tapi sebelumnya diajarin. Iya, tapi kalau emang bapak merasanya nggak bisa sendiri, ya paling kayak orang terdekat, kayak misal istri atau anak, itu pun kalau kadang kan suka nggak tegel ya, nggak tega. Ya kalau nggak mau harus setiap ada dapat EPO, itu manggil perawat. Ya. Terus kalau misal di RS kita itu, kalau kepengen dapat kita bisa dapat EPO kalau HB-nya di bawah 8. Kalau di atas 10 nggak dapat. Iya. Kalau CAPD itu HB-nya jauh lebih stabil. Itu untuk maaf, iya. Kita lanjutkan lewat Joy. Iya kan. Kalau kebutuhannya pertama bisa diambil Mbak Denis, mungkin lebih apa ya? Terima kasih Mas Tangkas dan Mbak Udah ditanya semua. Oh iya. Terima kasih Mas Tangkas dan Mbak Panitia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di foto Mbak. Mas ikut. Tulisannya Mas 1, 2, lagi.